Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita tetap membahas mengenai doa Bapa kami dengan subtema Allah sebagai penentu tujuan hidup. Akulah yang menetapkan tujuan. Akulah yang menetapkan akhir dari alam semesta. Saya kira Nabi Yesaya telah mencatat salah satu hal yang paling besar di dalam sifat ilahi. Allah adalah Allah yang mengetahui akhir dari dunia, menentukan tujuan alam semesta, dan menunjukkan segala sesuatu yang akan terjadi kepada kita. Allah orang Kristen bukanlah Allah yang tidak bertujuan. Iman orang Kristen bukan iman yang tidak bertujuan. Iman kita adalah iman yang menuju ke satu titik akhir yang sudah Tuhan tentukan, bahwa sejarah sedang menuju kepada rencana Allah. Tujuan itu kehendak Allah. Itulah yang menjadi doa kita, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Orang Kristen tidak usah takut pada komunisme. Orang Kristen tidak usah takut pada ateisme. Orang Kristen tidak perlu takut pada postmodernisme. Sebab segala pikiran manusia itu adalah pikiran dari manusia yang rasionya dicipta, yang berdosa, yang terbatas, dan tidak bertujuan. Orang Kristen mempunyai kitab suci. Kita mempunyai tujuan. Kita mengetahui Allah yang mencipta segala sesuatu adalah Allah yang telah menetapkan tujuannya, merencanakan strategi agar kehendaknya digenapkan pada hari kiamat. Kehendak dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada akhirnya di dalam rencana yang tersedia, yang ditargetkan, yang dengan strategi dan kuasa mengarah ke sana. Meskipun ada banyak orang melawan Tuhan, biarkan. Meskipun orang-orang menantang Tuhan, biarkan. Meskipun setan memakai cara apa saja untuk menghancurkan rencana Allah, biarkan. Semua itu tidak akan terjadi, sebab pada akhirnya rencana Allah itulah yang akan terjadi menurut apa yang telah Tuhan tetapkan. Dialah Tuhan yang berencana dan mempunyai kehendak sampai akhir. Pikirkan baik-baik semua ini, karena setiap yang dikhotbahkan dari mimbar dapat dipertanggungjawabkan, telah dipikir dengan tuntas dan diselidiki dengan kitab suci. Khotbah dari mimbar ini mengungkapkan inti yang paling tinggi dari firman Tuhan, yang merupakan bijaksana yang dapat mengubah pikiran kita. Allah bukan produk rasio. Rasio adalah ciptaan Allah. Ketika orang memikirkan bahwa Allah itu begini dan begitu, kita tahu bahwa itu adalah Allah palsu, hasil pikiran mereka. Dan Allah yang dicipta oleh rasio lebih kecil daripada rasio. Dan karena rasio kita dicipta oleh Allah, maka Allah lebih besar daripada rasio. Jangan pikir jika sudah belajar filsafat, sudah mencapai gelar yang tinggi, maka itu menjadikan dia hebat, lalu kita menjadi minder. Tidak, saya melihat bahwa semua filsuf mempermalukan diri sendiri karena mereka mempermainkan rasio yang dicipta oleh Allah, menjadikan rasio sebagai Allah, menjadikan produksi mereka lebih tinggi daripada diri mereka. Itu satu hal yang menggelikan, suatu hal yang bodoh, suatu hal yang sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana ciptaan bisa mencipta pencipta? Tidak mungkin. Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan menaklukkan semua produk dari rasio, karena rasio pun adalah produk dari Tuhan. Memakai rasionya dicipta Tuhan
untuk menciptakan Allah yang memproduksi rasio kita adalah hal yang menggelikan. Ini menipu diri sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Semakin saya memikirkan tentang doa Bapa kami, dan kalau 5 tahun kemudian pikiran saya belum pikun, dan saya merenungkan kembali doa Bapa kami ini, saya pikirkan lagi, maka khotbah saya akan lebih tajam, lebih limpah, dan lebih dalam lagi. Saya cuma takut pikiran saya makin mendalam tidak bisa mengisi kebutuhan pendengar saya. Karena orang sezaman saya yang mau berpikir mendalam itu sedikit sekali. Kecelakaan paling besar adalah orang yang belum bisa berpikir yang baik, belum mengerti kebenaran, sudah mulai mengkritik Tuhan, belum sanggup berpikir, belum mengerti Alkitab, tapi sudah berkhotbah. Orang yang baru belajar teologi dan baru mempelajari pikiran manusia sudah dinaikkan menjadi lebih tinggi daripada Allah yang menciptakan pikiran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk rendah hati dan menolong kita untuk sungguh-sungguh takluk kepada Dia, meletakkan kedaulatan Tuhan di atas kebebasan kita. Itu namanya reforming. Kita akan menaklukkan otak kita di bawah kebenaran Tuhan. Kita menaklukkan emosi di bawah cinta Allah yang suci. Menaklukkan kemauan kita kepada kehendak Allah yang kekal. Menaklukkan kelakuan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Itu namanya reforming. Bukan karena engkau mengerti predestinasi maka engkau disebut reforming. Seluruh hidup kita harus takluk pada Tuhan. Biar Allah jadi Allah dan manusia tunduk kepadanya, lalu berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur bila kami semakin mendalami firman Tuhan. Biarlah kami taat dan setia kepada kedaulatan Tuhan sehingga kami bisa semakin berbuah. Amin.